Selamat malam, kita balik lagi di podcast transportasi. Kita malam ini ada pembahasan menarik nih mengenai transportasi ya. Untuk tema kali ini adalah transportasi pemersatu NKRI. Wah, sangat menarik ini pembahasannya. Untuk menemani malam ini, saya ada tiga narasumber nih yang sangat mantap ini ya. Pertama ini ada Mas Fatah Sidik Ibrahim. Silakan memperkenalkan diri, Mas Fatah. Oke, selamat malam. Jadi saya Muhammad Fatah Siddiq Ibrahim dari Balai Pengelola Transportasi Darat kelas 2 Sumatera Utara. Mantap sekali. Berikutnya ada Mas Oscar Raffi nih. Silakan Mas Oscar. Baik, untuk menemani kita malam hari ini, saya akan memulai memperkenalkan diri. Nama saya Oskar Raffi dari UPBU kelas 3 Naha, Sulawesi Utara. Untuk di Sulawesi Utara sendiri aman ya Mas dari gempa kemarin? Sejauh ini aman, mungkin ada kerusakan-kerusakan kecil seperti tiang roboh atau apapun. Soalnya kemarin itu ada gempa yang mulai agak besar di sekitar kita. Wah, stay safe, tetap aman lah. Semoga aman-aman saja Mas Oscar. Berikutnya Mas Riza Maulana nih. Baik, selamat malam semuanya. Saya perkenalkan, nama saya Riza Maulana dari Balai Pengelola Transportasi Darat kelas 2 Jambi. Tepatnya di Satuan Pelayanan UPPKB Jambi Merlong. Wih, Jambi Merlung. Itu jauh ke Mas dari pusat eh, pemerintahan Provinsi Jambi? Lumayan, Mas, dari pemerintah pusat. Kita kali ini akan membahas mengenai transportasi nih. Sepertinya Mas Bagani sudah mulai untuk menanya-nanya, memiliki pertanyaan, sejumlah pertanyaan yang akan ditanyakan kepada narasumber kita ini. Dan tidak luput, transportasi itu ada kendaraan pribadi dan kendaraan. Nah, ada proyek kereta api Trans Sumatera. Nah, boleh dijelaskan itu apa Mas Fatah Sidik, proyek kereta api Trans Sumatera ini? Oke, baik. Jadi untuk proyek kereta api Trans Sumatera sendiri itu merupakan utara hingga selatan. Jadi kemungkinan nanti jalur kereta apinya dapat tersambung dari Banda Aceh hingga Bandar Lampung. Namun untuk saat ini kita masih belum melihat realitanya dari pemerintah sendiri. Oh, begitu. Berarti belum ada realisasi, mungkin masih rencana-rencana saja ya, Mas. Berarti seperti itu. Ya, masih rencana. Kan pemerintahan kita kebanyakan rencana. Siap, siap. Kalau untuk Mas Oscar Raffi, mungkin ada pandangan sendiri itu mengenai apa sih proyek kereta api Trans Sumatera? Ya, sepertinya seru sekali malam ini pembahasannya Mas Erik. Kan akhir-akhir ini kan kereta api kan sedang naik-naiknya kan. Ada kasus kereta Sumatera ini juga mulai ada isu-isu yang terdengar di sekitar kita Mas Erik. Jadi menurut saya itu bagus juga sih Mas kalau ada kereta api Trans Sumatera itu terrealisasikan. Kan sekarang kan lagi ramainya sa- tahu efisien sih Mas untuk menyalurkan itu. Berarti untuk penyaluran logistik dan sebagai macam seperti itu ya, Mas. Oke, Ya oke. betul Mas Erik. Oh, udah pernah dengar sebelumnya atau belum gitu, Mas? Wah, keren nih. Kalau tentang kereta api, salah satu favorit dari transportasi saya dulu untuk ke tempat kuliah di PKTJ Tegal. Ngomong-ngomong, saya dulu kuliah di PKTJ Tegal, lulus tahun 2025. Kereta api itu salah satu transportasi favorit yang saya gunakan.
dari saya tingkat 1. Mulai dari stasiun Yogyakarta sampai ke stasiun Tegal. Sangat efisien dan hemat tenaga. Ngomong-ngomong tentang Trans Sumatera ini sangat membantu bagi saya khususnya seperti saya di Jambi. Jambi kan provinsi paling tengah dari Sumatera. Jadi sangat susah untuk terhubung ke provinsi-provinsi yang lain. Adanya kereta api Trans Sumatera ini eh, harusnya sih sangat membantu bagi saya yang ada di tengah-tengah Sumatera. Mantap sekali. Oh, berarti secara tidak langsung Mas Oscar dan Mas Riza ini mendukung untuk adanya apa namanya proyek kereta api Trans Sumatera ini. Tapi saya dengar tadi Mas Sidik kok berbicara mengenai pemerintahan yang banyak rencana. Aduh, ini bagaimana ini Mas Sidik bisa di... Baik, baik. Jadi kalau menurut saya ya, kalau untuk kereta api Trans Sumatera ini sangat bagus. Karena kita bisa mengurangi biaya logistik. Mengingat Sumatera merupakan penghasil komoditas besar seperti sawit yang seperti Mas Erik tadi bilang. Cuma dari satu sisi kita juga harus lihat keselamatannya. Di mana seperti kita tahu baru-baru ini terjadi kecelakaan besar di Bekasi sana ya kan. Nah, di Bekasi itu terjadi kecelakaan besar itu termasuk mungkin ada dari human error-nya sendiri. Jadi kita harus lebih memperhatikan human error dulu, memperhatikan keselamatan, baru kita membangun kembali. Kalau menurut saya seperti itu. Oke, oke, oke. Mungkin Mas Baga bisa melanjutkan pertanyaan. Ya, oke, bisa. Untuk dari saya mungkin ya, cek-cek, maaf, maaf. Jaringan agak kurang mendukung ya. Untuk dari saya, itu aja sih ya pertanyaannya. Mungkin dia awali dari, kalau misal terjadi realisasi, nih, pembangunan Trans Sumatera, itu pengennya ada dibangun di daerah mana aja ya? Menurut Ini. dari Mas Sidik dulu gimana Realisasi apa ini, Mas? pembangunannya? Jika terjadi, terjadi mau dilakukan dah, itu rencana pengennya menghubungkan lewat mana aja, kan bisa lewat jalur utara, jalur selatan, kan bisa. Itu menurut Mas Sidik gimana mungkin? Oh ya, kalau menurut saya sendiri, kan kalau proyek ini membentang sejauh 2.900 kilometer ya, dari Provinsi Pulau Sumatera, yang secara garis besar itu membawahi Sumatera Utara, Barat, dan Selatan. Jadi kalau untuk menurut saya jalurnya itu mungkin menghubungkan Aceh dan Sumatera Utara, melewati Medan, Binjai, dan Langsa. Untuk bagian barat mungkin di area Riau ya, termasuk interkoneksi logistik dan reaktivasi jalur kuno. Kan kita mengingat juga di sana itu terdapat jalur kuno ya, yang bisa kita reaktivasi kembali. Terus kemudian di bagian selatan ada daerah Lampung dan Bengkulu yang saat ini sudah sangat aktif untuk angkutan batu bara. Dan kalau kita melakukan realisasi, kita juga harus memperhatikan keselamatannya, di mana kan kita di sini memiliki angkutan batu bara, yang di mana Babaranjang tersebut itu merupakan penghasilan terbesar dari kereta api. Jadi jangan sampai kita membangun lagi, malah terjadi bertabrakan antara Babaranjang dan kereta penumpang. Malah itu akan menjadi lebih parah lagi. Ya, terima kasih Bang Sidik. Mungkin pertanyaan selanjutnya langsung saya serahkan ke Mas Oskar ini ya. Harapannya proyek ini terrealisasi pada tahun kapan? Untuk dari rekan-rekan sekalian, gimana gimana? Menurut saya ya Mas, dari pandangan orang awam mengenai kereta itu ya Mas di Trans Sumatera itu harusnya segera terrealisasikan sih Mas. Soalnya kan yang pertama itu kita untuk pemerataan ekonomi itu biar gampang. Soalnya untuk daerah Sumatera itu menurut saya itu
hanya berpacu dalam satu jalur aja sih Mas. Untuk jalur darat itu cuma lewat transportasi darat yang kayak contohnya bis atau truk-truk gitu aja Mas. Kalau adanya kereta di Trans Sumatera itu mungkin sangat membantu Mas untuk perataan ekonomi di sana Mas. Ya, terima kasih. Terus ini untuk mungkin Mas Reza ya. Nah, nanti pihak siapa aja yang bisa diikutkan untuk yang terlibat dalam pembangunan ini? Menurut Mas Riza itu siapa saja? Coba di Maksudnya siapa saja? Orang-orang, apa sekelompok orang, atau siapa yang mau mengambil alih uangnya, atau kementeriannya ini? Nah, ini nantinya bisa diserahkan kepada kontraktor atau nanti bisa dikelola sendiri sama PT KAI atau dengan pihak-pihak konstruksi yang lain gitu loh, Bro. Mungkin Pemda juga ikut andil dalam proyek ini. Gimana menurut? Terus mengambil alih satu wadah itu tuh dari Kementerian Perhubungan dengan menggandeng Kementerian PUPR. Seperti yang terkait seperti di Jawa lah, pembangunan seharusnya menggandeng Kementerian PUPR dengan adanya pengawasan langsung dari pusat sehingga itu sangat mencoreng citra bangsa kita. Oh, berarti semua harus terlibat ya untuk proyek ini agar bisa cepat terrealisasi berarti ya, Bang? Ya, benar. Terlibat dalam artian yang baik, bukan terlibat dalam artian yang buruk seperti korupsi. Agar eh, semua dana yang direalisasikan dapat efisien sesuai yang ditargetkan pada awal rencananya. Oke, terima kasih. Dan mungkin pertanyaan yang terakhir dari saya ini ya, mungkin untuk bisa dijawab oleh Mas Sidik, Mas Oskar, sama Mas Riza. Jadi setiap kita mempunyai plan untuk membangun sebuah proyek gitu kan, mesti kita ada strategi untuk apa sih yang akan kita lakukan dalam pembangunan ini, terus apa aja sih sebenarnya tantangan yang perlu dihadapi dalam pembangunan proyek ini gitu. Mungkin bisa dimulai dari Bang Sidik gimana? Baik, sangat menarik ya. Bagaimana strategi pembangunannya? Jadi kalau menurut saya sendiri berdasarkan pengalaman saya di Sulawesi Selatan kemarin, jadi mungkin kita harus melihat dari geografisnya terlebih dahulu. Karena kenapa? Seperti di Sulawesi Selatan kemarin itu dia membangun kereta api, tapi dia nggak lihat tanah yang dilewatinya itu tanah apa. Sehingga setiap turun hujan terjadi longsor kembali, perawatan lagi. Jadi itu kan memakan banyak biaya lagi. Jadi untuk pemerintah mungkin alangkah baiknya melihat dulu geografis dari jalur yang akan dilewati kereta tersebut untuk menghindari pendanaan yang berlebih-lebih karena perawatan, perawatan, perawatan dan perawatan. Kalau menurut saya seperti itu. Iya, terima kasih Bang Sidik. Oke, lanjut Bang Oskar. Gimana menurut pendapat Bang Oskar ini? Dari pernyataan dari Mas Sidik tuh sebenarnya juga sangat penting sih. Kita harus melihat dari segi geografisnya itu seperti apa. Cuma untuk daerah Sumatera kan pastinya di sana kan banyak lahan-lahan seperti lahan sawit atau perkebunan warga atau lahanan padat lah itu. Jadi kita harus menyelesaikan itu dulu. Yang pertama itu kita harus mulai pembebasan lahannya itu harus difokuskan. Takutnya jalur-jalur itu kita melewati lahan-lahan warga, lahan-lahan yang sudah disediakan yang besar. Takutnya itu seperti itu, Mas. Takut kalau kita tiba-tiba mau merencanakan sesuatu, pembebasan lahannya itu belum mumpuni, ya juga jadinya pasti gagal, Mas. Ya mungkin seperti itu. Ya, terima kasih Bang Oskar. Ya, selanjutnya mungkin Bang Riza bisa memberikan jawabannya. Ya, menambahkan dari Bang Sidik sama Bang Oscar, saya sangat setuju dengan Bang Oscar dengan pembebasan lahan terlebih dahulu. Seperti saya saat ini sedang ada di Jambi, sudah 6 bulan.
di Jambi ini terkena proyek tol. Nah, dalam proyek tol tersebut pembebasan lahannya sangat ya, strategi bagaimana realisasikan dananya sehingga dapat terbangun tanpa adanya korupsi. Itu poin paling penting dari proyek ini. Menurut saya seperti itu, Mas. Oke, terima kasih Mas. Semua jawabannya ya mungkin bisa jadi wawasan ya bagi kita semua. Ya saya serahkan kepada Mas Erik. Gimana Mas Erik tanggapannya? Dan sangat menarik sekali Mas Baga pembahasan kali ini. Jawaban dari Mas Sidik, Mas Oscar dan Mas Rizan ini sangat membuka pikiran kita untuk tetap apa namanya ya, aware terhadap isu-isu kontemporer ini. Jadi harapan kita sebagai warga negara Indonesia ini berharap kalau rencana ataupun proyek kereta api Trans Sumatera ini berjalan dengan lancar, terrealisasikan dengan memperhatikan ya pembebasan lahan ataupun kondisi geografis di Sumatera sendiri dan tentunya apa yang dikatakan oleh Mas Riza mengenai korupsi itu semoga segera hilang dari Indonesia ini. Kita tentunya berharap seperti itu. Mungkin podcast kali ini akan membahas itu dulu. Nanti untuk podcast-podcast selanjutnya kita akan selanjutnya membahas mengenai perkapalan mungkin pelayaran ataupun pesawat terbang, pesawat udara gitu, penerbangan-penerbangan Indonesia maupun internasional. Oke, baik. Kalau gitu kita akhiri dulu podcast pada malam hari ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya, teman-teman. Ciu, terima kasih. Terima Terima kasih, kasih, Mas. terima kasih.